3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. dengan kami podcast Suara NHM ya, atau bisa kita sebut bosan ya. Obrolan santai. Ini Tapi nggak bosan. Tapi tetap obrolannya nggak bosan. Iya, obrolannya tidak bosan. Cuma nama programnya bosan ya. Oke, kita kali ini kedatangan tamu yang mungkin bagi teman-teman Suara NHM harusnya tidak asing ya Mas ya. Karena beliau ini adalah alumni dari Suara NHM sendiri. Mungkin pencetus ya, angkatan pertama di Suara NHM. Angkatan pertama. Ya, apa kabar Mas Sohib? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Akbar? Alhamdulillah baik ya. Sama-sama baik, mudah-mudahan terus sehat ya Mas Sohib ya. Amin amin. Nah, mungkin perkenalan dulu ya, namanya, asal, terus dulu prodinya apa, lulusan tahun berapa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sohibul Mayan. Saya alumni keperawatan angkatan 2018. Oke. Lulus berarti Lulus 5 tahun yang lalu ya. 2018. lulusan 2018. Iya. Oke. Dan asalnya dari mana? Aslinya saya dari Sampang, Banyuates. Sampang, Banyuates. Ya. Lumayan jauh. Lumayan jauh ke Bangkalan. Oke. Nah, dulu waktu ini kita membahas perjalanan Mas Sohib ya dari awal kuliah sampai sekarang ya, sampai sukses sekarang ya. Dulu ini saya pengen tahu sejarah Suara NHM dulu ya. Karena mungkin ada sebagian yang adik-adik Suara NHM sendiri yang masih belum tahu. Boleh. Sohib ini kan bisa dibilang pencetus mungkin ya dari beberapa orang ya waktu itu. Gimana dulu bisa terbentuk Suara NHM? Iya, sebenarnya berawal dari kegelisahan ya, mungkin mahasiswa waktu itu ada yang berstory lah, kalau sekarang kan story di Facebook yang mungkin kasarannya lah mungkin menjelek-jelekan kampus itu. Jadi muncul dari situ banyak, ada dari beberapa teman-teman yang berinisiatif bagaimana kalau dibikinkan grup di Facebook seperti itu. Namanya emang Suara NHM. Nah akhirnya Masih belum menjadi UKM waktu itu ya? Belum. Cuma grup aja. Nah memang di situ adalah wadah untuk kalau memang ada kekurangan ya yang biasa ya di kampus, tentunya tidak sempurna lah. Iya. Jadi kalau misalkan mau berkomentar tentang kampus lah, intinya tidak perlu berstatus yang mungkin publik yang semuanya orang tahu. Akhirnya silahkan berstatus atau berkomentar di grup itu. Saran di grup itu ya. Seperti Grupnya itu namanya Suara NHM memang. Grup Facebook ya. Grup Facebook awalnya. Karena WA tapi sudah ada WA-nya waktu itu ya. Masih BBM awalnya. Terus WA ada cuman masih belum ini. Belum viral. Oke. Jadi grup Facebook awalnya bentuk sebuah grup yang orang-orangnya mahasiswa NHM. Terus lanjut memang dari salah satu teman saya namanya Pramudia itu mengajukan untuk dijadikan lembaga lah atau semacam UKM gitu. ya. Ada suratnya waktu itu ke Pak Sofi Buket 3 untuk diajukan sebagai UKM. program. Dan alhamdulillah di ACC dan dibentuklah pengurus-pengurusnya awal-awalnya. Semacam jurnalistik lah awal-awal. Dan dulu ketua umum pertama itu Supriyadi ya? Iya, Gitu ya. Mas Supriyadi. Sohib waktu itu apa di struktur? Ya bagian riwa-riwi aja gitu. Nggak tahu. Ya intinya punya kontribusi lah di situ. Ya, dan awal-awal memang untuk editornya saya yang pegang. Ngedit-ngedit gitu. Ya, IDK dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih
bertahan dan berkembang. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik Suara NHM ini. Luar biasa perkembangannya. Adik-adik juga bisa sharing ya ke Mas Sohibnya. Mas Sohib juga bisa sharing juga ke adik-adiknya. Nah, yang ada nggak yang manfaat dari Mas Sohib ikut Suara NHM ini di dunia kerja atau di dunia masyarakat tuh ada manfaatnya? Ada sekali. Jadi awal-awal memang saya bukan editor yang profesional, cuman amatiran gitu. Ya, jadi iseng-iseng. Dan ketika di dunia kerja, tidak semua orang itu bisa di keahlian editor. Jadi meskipun di Jepang ya, saya kerja di Jepang ini. Nah ya, di sini kita bahas ya. Saya bisa editor aja itu sangat bermanfaat di perusahaan itu. Kadang minta tolong ke saya untuk dibikinkan pamflet gitu. Loh, kok hasilnya hampir sama dengan yang profesional gitu. Pernah dibilang seperti itu. Dan saya keterima di wawancara untuk kerja ke Jepang itu karena saya punya keahlian yang berbeda itu, yaitu bisa ngedit gitu. Ya, itu jadi nilai plus ya? Ada nilai plusnya. Seperti itu, kira-kira. Jadi memang bermanfaat. Iya, bermanfaat dan juga itu ya. Kalau di dunia kerja kita harus menjadi orang yang berbeda ya. Yang berbeda. Yang juga berbeda pada umumnya. Oke, nah, Mas Sohib lulus 2018 ya. Itu langsung lanjut kerja di Jepang kah atau seperti apa? Ya. Awal-awal mulai karir nih, gimana perjuangannya? Awal-awal memulai karir memang sebelumnya saya langsung ke Jepang, tidak melalui program nurse dulu. Program apa? Program nurse. Oh, iya, profesi nurse ya? Iya, profesi nurse. Jadi Jepang itu tidak butuh titel profesi nurse? Sebenarnya dikatakan tidak butuh, sebenarnya masih butuh. Cuman di program perawat di Jepang itu ada step-stepnya lah. Jadi masih bukan perawat profesional dulu. Nah, kalau sudah punya nurse nanti mungkin kalau kita lulus ujian penyetaraan namanya itu nanti upgrade. Semacam hukum. Bukan, ada ujian hukumnya Jepang lah gitu. Jadi misal gini ya, Mas Sohib sudah lulus nurse, sudah lulus hukum di Indonesia. Iya. Nah, hukum Indonesia tuh kalau ke Jepang diakuin nggak? Apa harus hukum lagi di sana? Kalau ke sana itu sebenarnya tidak harus profesi nurse juga. Cuman kalau misalkan di sini sudah siap dengan profesinya, sudah profesi nurse dan lanjut ke Jepang itu tergantung program yang diajukan, yang kita daftar. Kalau misalkan ada program Kaigo atau caregiver, itu program perawat lansia. Oh, oke. Gerontik yang perawat gerontik. Nah, itu awal-awal kita kerja sebagai itu dulu. Selama berapa tahun? Di anggap poli lah kalau di sini ya. Iya. Ya seperti itu, caregiver. Itu belum ke perawat profesional. Belum ke perawat yang setara dengan perawat Jepang gitu. Masih belum, masih di bawahnya dia. Setelah misalkan kita mau upgrade, kita itu ikut program di Jepang itu, program yang dilaksanakan di Jepang ya. Iya. Semacam program ujian gitu. Ujian penyetaraan. Nanti kalau kita sudah lulus itu ini saya jujur masih belum mengetahui detail tentang program ini, cuman saya sedikit dapat kisi-kisinya, kurang lebih seperti ini. Jadi stepnya itu kalau kita sudah siap dari Indonesia, sudah punya profesi nurse, nanti mengajukan ujian penyetaraan lah dengan standar perawat Jepang seperti itu. Jadi sekali lagi untuk hal ini saya masih menelusuri, dan semoga nanti setelah selesai penelusuran ini bisa saya share ke teman-teman, ke adik-adik dan bermanfaat tentunya untuk kita. Ya. Amin. Dan mudah-mudahan ada kader-kader dari NHM yang ke Jepang ya. Dan bahkan mungkin bisa
lebih dari saya, yaitu bisa lulus Perawat RN, profesional. program profesional, perawat profesional itu. Profesional. Oke, jadi Ya. untuk saat ini hanya masih 3 orang ya yang NHM di sana ya. Iya, sebenarnya ada yang lebih awal dari kita, cuman NHM. iya NHM, namanya Perawat di Mas, sana. sama kayak kita programnya, Siapa itu? Mas Romi. Ini angkatannya Pak Alvin sebenarnya. Tapi kok belum terdeteksi dari? Belum terdeteksi. Nah, maksudnya taunya dari? Saya tahunya dari Pak Alvin, dan setelah saya telusuri, saya Memang minta ini ada. Kita rencana mau reuni di sana. Oh, sampai sekarang masih di sana berarti? Masih ada di sana. Baru berangkat habis Lebaran kemarin, berangkat kedua kalinya. Oke, jadi Gila. 4 ya. Iya. Nanti juga akan saya share juga ke teman-teman yang lebih awal tentunya. Mohon izin dari saya kalau ketemu nanti saya sempatkan buat ngobrol bagaimana pengalamannya beliau. Oke. Itu lebih awal berarti dari tahun berapa itu Mas Robi? Mas Romi itu Romi ya, Mas Robi. angkatannya Pak Alvin katanya. Iya, ke Jepang tuh Ke Jepangnya itu kurang tahu angkatan berapa, cuman beliau Lebih lama. lebih awal di awal dan ikut program pemerintah. pemerintah. Ya, pemerintah yang di Indonesia. Kalau saya ini kan programnya swasta dulu, ikut program kampus. Oke. Jadi, Nah, bicara masalah program swasta dan program pemerintah itu ada bedanya nggak, Mas? untuk ke Jepang ini ya, Iya. tentunya ada. Nah, kalau program pemerintah itu setahu saya dan banyak dari pengalaman teman-teman saya yang di sana yang ikut program pemerintah, lebih lebih dijaga, artinya lebih kurikulumnya itu lebih jelas lah. Mohon maaf yang program swasta. Jadi lebih jelasnya tadi, meskipun belum lulus bahasa Jepang, itu boleh ikut wawancara dengan orang Jepang Oke. kalau program pemerintah, dan itu ada translatornya. Oh. Nah, setelah misalkan orang Jepangnya tertarik, itu langsung diterima dan diikutkan belajar bahasa Jepang di Jakarta. Nah, selama belajar itu, ini menurut teman-teman EPA program pemerintah di Jepang itu, mereka dibayar. Mereka Belajar dibayar, bahasa ya? Jepang dibayar. Kalau swasta bayar ya? Malah bayar. Bayar ya? Iya. Enaknya di situ. Dan semacam terikat kontraknya itu memang agak terikat kalau dari program pemerintah. Iya. Tidak enaknya di situ kata teman-teman sih. Oke. Jadi memang ya tergantung pilihannya. Iya. Mau ikut program pemerintah. Atau program Kalau sekarang swasta. ada nggak program pemerintah? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Program G2G atau program EPA gitu. Oke, dan teman-teman, karena gini ya, yang saya tahu Mas Sohib, banyak yang ke Arab ya daripada ke Jepang. Ya. Betul. Mas Sohib tahu nggak, menurut analisanya Mas Sohib sendiri, kenapa kok banyak yang ke Arab gitu? Apa mungkin gajinya lebih besar di Arab atau gimana? Oke. Sepengetahuannya Mas Sohib nih. Kalau menurut saya sendiri ya, menurut analisa saya, khususnya yang daerah Jawa Timur dan lebih khusus lagi yang area Madura, Ya. ini ketinggalan informasi. Sebenarnya ke Jepang ini kurang banyak di-share, lebih-lebih yang program pemerintah. Saya aja baru tahu program pemerintah itu. Baru-baru di Jepang ini yang tahu. Sosialisasinya kurang ya? Masih kurang. Kurang Yang ke Madura. iya, masih kurang yang Iya, dan ke warga Madura Madura ini. juga biasanya memang ke Arab ya, lebih banyak ke Iya. Arab ya. Dan tentunya yang program ke Jepang ini yang bikin banyak orang-orang mundur setelah ikut program ke Jepang itu selama pelatihan. Mereka banyak tidak sabar karena harus menempuh belajar bahasa Jepang berbulan-bulan. Berapa bulan? Kalau target normal itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan itu sudah lulus yang ditargetkan lah. Sulit nggak ke Jepang ini? Sulit, luar biasa sulitnya. Cuman banyak
dari teman-teman tuh yang banyak mundur di bahasa Jepangnya ini yang nggak kuat. Lebih-lebih masih belum ikut wawancara gitu kan, belum keterima juga. Kapasitas otaknya sudah lelah mungkin. Iya. Yang mau belajar gitu. Dan Mas Sohib dari lulus kuliah sampai berangkat itu berapa bulan itu, Mas? Iya. Pelatihan atau apa, menunggunya atau apa itu berapa bulan? Oke. Saya boleh sedikit cerita juga ya. Hmm. Jadi setelah ikut program ini, ya memang ditargetkan sama pihak kampus itu 9 bulan. 9 bulan sudah bisa lulus. Yang ditargetkan yaitu level bahasa Jepang N4. N4 itu setara apa? Ya anggap Beginner kan? Atau middle? Atau paling atas? Atau masih dasar sih. Dasar, ya? N4 itu masih dasar. Dan memang itu targetnya. Dan alhamdulillah memang 9 bulan itu sudah bisa lulus. Saya 9 bulan lah, lebih dikit lah. Alhamdulillah lulus. Dan itu setelah lulus bahasa Jepang, jadi resikonya saya masih belum keterima wawancara. Ikut program swasta itu perbedaannya di situ. Jadi wawancaranya itu setelah lulus nanti. Setelah lulus. Dan wawancaranya pakai bahasa Jepang? Bahasa Jepang. Langsung dengan orang Jepangnya. Setelah itu ada wawancara, akhirnya keterima dan menunggu itu sekitar 6 bulan. Keterima dan harus menunggu. Berarti nganggur 6 bulan di sini ya? Iya. Menunggu itu ya? Nganggurnya itu selama di lembaga pelatihan itu harus menunggunya di sana dan sambil belajar untuk meningkatkan level bahasa Jepangnya gitu. Karena proses ke Jepang itu kalau sudah keterima wawancara dan pengajuan pemberkasan itu memang normalnya 3 sampai 6 bulan. Kadang juga ada yang lebih, kalau lebih itu memang harus dipertanyakan. Kadang juga ada yang beruntung lebih cepat seperti itu. Nah, setelah 6 bulan selesai, semuanya pemberkasan saya selesai, wawancara, visa selesai, ya. Akhirnya pandemi. Nunggu lagi. Pandemi, jadi saya sekitar 1,5 tahun untuk menunggu program bisa berangkat ke Jepang ini. Luar biasa. Dan perjuangan dan penuh kesabaran juga yang luar biasa. Harus bersabar. Ada ujian corona juga. Iya. Kan kita tidak tahu hal itu. Oke, Mas Sohib, skill gaji di Jepang. Oke. Jadi untuk membahas gaji ini kan sensitif ya. Iya. Kalau saya boleh share untuk gaji ini, bersihnya untuk program magang itu 10 juta sampai 15 juta. Kurang lebih seperti itu. Dan di rupiah itu ya? Iya, dirupiahkan. Sekitar 10.000 yen sampai 100.000 yen sampai 150.000 yen. Gitu. Dan biaya hidup? Biaya hidup itu kalau kita nggak boros, nggak ngerokok, nggak jajan lah, itu bisa. Di Jepang tuh boleh ngerokok? Boleh ngerokok. Tapi di tempat-tempat tertentu ya? Di tempat-tempat Misal tertentu. kalau tempat-tempat umum gitu ngerokok boleh nggak? Nggak boleh. Itu didenda biasanya. Ada bacaannya, ngerokok denda 1.000 yen. Harus di tempat yang disediakan. Kadang panjang. Banyak juga yang ngerokok di tempat itu? Banyak yang ngerokok. Oke, jadi tidak boleh asal sembarangan ngerokok. Iya. Rokoknya apa biasanya? Ada nggak rokok dari Indonesia? Ada rokok Surya. Oh, Surya masuk ke Surya Jepang? ada. Maksudnya bahasa Jepang loh? Enggak, tetap Surya gitu. Cuman mereka tahu kalau ini rokok Indonesia Berapa harganya? sangat kuat. Nggak tahu. Ya uang sini sekitar ini. Di sini kan 30.000 sekarang. 30.000 ya. Iya sekarang 29 30. Sekitar 60.000-an gitu. Uang sini. 2 kali lipatnya. Yang kecil itu. Oke, lanjut. Iya. Gajinya apa per bulan 2 juta? Per bulan itu 2 juta itu apa? Ngekos kah atau apa? itu sudah kepotong ini.
ini tadi kan berbicara bersih, udah kepotong sama pajak perusahaan dan dipotong sewa rumah dan lain-lain seperti itu. Jadi 15 10 itu sudah bersih. Sudah sewa rumah berarti? Sudah dipotong sama sewa rumah. Oke, berarti bersihnya 15, itu 2 juta itu berarti untuk kebutuhan primer ya, mungkin makan. Iya. Jadi 15 dikurangi biaya hidup 2 juta seumpama. Kan tinggal 13 lah. 2 juta itu sudah ini standar lah. Kita masak sendiri di sana. Udah standar, bisa sekali-sekali makan di luar itu. Kalau 2 juta itu berarti gak jauh beda sama sini ya sebenarnya ya? Ya lumayan sih. Cuman Nah, kalau biayanya malah lebih mahal biaya Jakarta mungkin ya. bisa jadi, itu tergantung orangnya sih. Kalau saya pribadi 2 juta itu sudah kadang-kadang makan di luar. Kalau sampai 3 juta itu sama jalan-jalannya biasanya saya. Tergantung penempatannya juga. Kalau di daerah kota lebih mahal ya. lebih mahal. Lebih mahal dari itu. Biaya hidup. Makannya apa biasanya, Pak? Tetap nasi. Tetap nasi dong. Biasanya kan orang Jepang itu kan makannya ya makanan-makanan yang kayaknya kurang kenyang gitu kalau saya lihat itu kan. Iya, kayak sushi itu dikit gitu ya. Ya, tapi banyak mereka makannya. Kalau maksudnya tetap nasi, tetap masak nasi. Tetap masak nasi. Lauknya apa biasanya? Kebanyakan keseringan ayam. Daging ayam karena Ayam goreng ya. iya. Yang aman lah, daging ayam sama ikan-ikan gitu. Kan di sana Kalau ikan di luar tuh banyak yang nggak halal nggak? Ya, yang non halal. Ya. iya, banyak yang non halal. Tapi ada juga yang halal ya. Ada juga yang halal. Restoran yang khusus halal gitu. Ada juga restorannya bukan punya orang Jepang, punyanya orang luar gitu, yang halal, orang India, orang mana gitu, Pakistan. Jadi masak sendiri ya. Masak Satu sendiri. rumah itu berapa orang biasanya sewanya? Satu rumah Apa sendirian? ada yang sendirian, ada juga yang berdua. Kalau maksudnya Dulu sama Roni sama teman saya itu bertiga di dalam satu apartemen. Dalam satu apartemen itu ada 3 kamar. Jadi bayarannya untuk sewa rumah itu dulu saya 2,5 juta uang sini per bulan. per bulan. Oke, gaji yang enggak 15 dipotong 2 juta sampai 3 juta, sisa sekitar 12 juta lah ya. Iya. Itu sisanya 12 juta. Sisanya Bisa ditabung ya 12 juta. bisa ditabung, bisa dikirim juga. Iya, dikirim ke sini ya, ke kampung. Ya lumayan juga ya. Beli-beli HP gitu. HP murah gak di sana? HP murah. Banyak di sana yang bekas-bekas itu yang murah. HP apa di sana? Di sana Banyak. paling umum tuh HP apa kalau di Jepang? Sony, Samsung ini sama iPhone juga ada. Banyak. Lebih murah mana tuh HP kalau Jepang sama sini? Sebenarnya lebih murah mana itu kalau kita berbicara yang baru ya. Hampir sama sih. Selisih paling sedikit lah, 1 juta 2 juta selisihnya. Cuman rasanya kalau beli di sana itu rasanya murah karena gajinya setiap bulan sebegitu. Iya benar. Jadi ya sebenarnya cukup banyak juga ya, artinya biaya hidup sama kalau kita bandingkan dengan biaya yang kita tabung itu lebih banyak yang ditabung ya harusnya. Lebih banyak yang ditabung harusnya. Tergantung gaya hidup juga. Kalau kita nuruti apa yang kita mau ya mungkin nggak cukup gaji segitu. Nggak cukup. Memang tergantung biaya hidup sih. Oke, Mas Sohib di mana Jepangnya? Di bagian atas di prefektur Niigata dulu. Yang awal. Di Daerah Kanto di Niigata. Niigata daerah Ken. Kota Niigata itu. Daerah kota Niigata. Kalau Sama yang juga Mas Roni. sama Roni juga di sana. Istrinya Roni Istrinya Roni itu di Tokyo. di Tokyo. Di Tokyo dia Tokyo dapat, Niigata itu berapa jam? kalau ditempuh dengan kereta cepat sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam. Kalau bis Kalau bis bisa 6 sampai 8 jam. ya lebih murah biayanya. Lebih Kereta murah. cepat berapa biasanya? Sekitar kalau rupiah sekitar 1 jutaan.
Lumayan. lumayan. Cuman memang cepat. Iya. Dan kita Indonesia masih merintis ya, Jakarta Bandung itu sudah Ya, ada kereta cepatnya. Oke, dengan biaya hidup yang juga murah, harusnya teman-teman juga harus tertarik ya ke Jepang ya. Betul. Harus tertarik ya. Kalau orientasinya mau cari uang, cari gaji, ya mending ke luar negeri lah. Iya, memang. Dan Tapi iya, jangan lupa untuk tetap memikirkan karir kita. Kan Iya. tidak selamanya kita di Jepang. Mikir karir seperti apa itu? Ya, contohnya seperti saya yang saya sampaikan tadi, belum nurse. Jadi saya juga memikirkan bagaimana setelah pulang dari Jepang atau selama di Jepang itu memikirkan atau nabung untuk biaya Nas, nanti. program karir selanjutnya, entah nurse atau S2. Bismillah. Bismillah. Semoga nurse dan S2. Amin, amin. Bukan entah, itu harus dijalani. Amin, semoga terwujud. Kalau S2-nya ngambil di Jepang, bisa kan tapi ya? Bisa. Apa ngambil di Jepang? Kalau profesionalis ngambil di Jepang, Ini karena profesi nurse itu berkaitan dengan praktek. Sepertinya kalau di Jepang itu sulit. sulit ya. Jadi Sulit. harus balik lagi ke Harus balik lagi ke sini, Indonesia. lanjut S2 Lanjut di ke Jepang. S2 di Jepang. Karena Bismillah. Eman mas, kalau ke S2 di Jepang, sedangkan Mas Wahid bisa bahasa Jepang kan, artinya itu juga punya nilai plus kan. Betul. Jadi harus ke Jepang itu emannya. Amin. Sini kan S2 di Iya, dalam insyaallah. hal di Jepang ya. Insya Allah saya coba untuk S2 di Jepang. Iya, amin. Amin. Mohon doanya. Amin. Ya. Nah, gaji sudah, ini saya pengen tahu perbedaan yang mencolok dari segi budaya. Apa sih budaya yang tidak sama dengan budaya kita di situ? Kehidupan sehari-hari orang Jepang itu seperti apa? Oke. Emang dari sisi agama ya, kita Agamanya apa ini di sana mayoritas? agama Shinto katanya orang Jepang. Nanti saya jelaskan gimana agama Shinto itu. Dan kalau kita nilai dari sisi agama kan kita yang paling beragama ya. Maksudnya kita yang Islam gitu. Mhm. Sedangkan di sana bukan Islam. Ketika saya Minoritas Islam ya. minoritas. Ketika saya tanya kepada orang Jepang itu, Tuhan kamu siapa? Hmm. Tuhan saya ya pekerjaan saya ini. Oke. Jadi saya harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Berarti memang orang Jepang tuh kalau, karena biasanya yang viral-viral tuh kan etos kerjanya orang Jepang tuh kuat banget Kuat ya. banget. Jadi kalau saya boleh membedakan Nggak antara banyak santai berarti. nggak banyak santai. Kerja mati ya. Iya, Orang Jepang gitu ya. betul sekali. Mereka kerja Kalau sini kan kerja rokokan, Kerja. ngopi, santai kan. lebih banyak santainya di sini. Tetap mati juga. Iya, endingnya tetap mati kalau. Jadi apa ya? Mereka sangat serius sekali dalam bekerja. Artinya ketika di pelayanan, kita kan di pelayanan kesehatan. Kalau saya boleh membedakan gitu, sangat berbeda sekali. Karena yang disampaikan orang Jepang tadi, dia menganggap pekerjaan itu adalah Tuhan. Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan pekerjaannya. pokoknya dia harus sungguh-sungguh dalam bekerja. Kalau di sini dalam melayani pasien tentunya ya kita Ya, kan kita tahu sendiri lah. tahu sendiri Bisa. Apalagi dan instansi yang di bawah pemerintah lah ya. Betul. Ya, Jadi, rahasia umum sebenarnya. yang Mungkin di- tidak semua, ada beberapa. betul. Yang dilayani kita itu kan manusia ya, ciptaan Tuhan juga. Bukan bermaksud untuk menuhankan pekerjaan juga sih sebenarnya. Kalau setelah saya pelajari dalam filosofi orang Jepang itu. Jadi keseriusan mereka dalam bekerja, kedisiplinannya, kejujurannya dalam pekerjaan gitu sangat tinggi. Kita jauh banget. Jadi Disiplin banget. kadang saya merasa insecure kejujurannya. Contoh ya, di pelayanan itu biasanya kalau ngasih obat ke pasien, kalau obatnya jatuh, itu orang Jepang langsung membuat laporan. Si
pasien atau si perawatnya? Si perawatnya. Perawat. Karena obatnya jatuh, beranggapan bahwa pada saat saya melayani pasien itu tidak becus lah. Kelalaian saya, minta maaf gitu. Surat pernyataan ada formatnya. Itu buat sendiri dengan kesadaran sendiri ya? Ada memang tanpa diawasi itu? Memang diawasi sih. Diawasi. Budayanya memang juga diawasi sama CCTV ya? Bukan CCTV, sama program sistem juga di manajemen. Kalau melakukan kesalahan ini harus menuliskan program format dengan surat pernyataan seperti ini. Jadi itu meskipun nggak ada yang lihat kadang di ruangan itu obat jatuh misalkan, mereka berinisiatif membuat sendiri, lapor sendiri. Meskipun nggak ada yang lihat ya? Meskipun nggak ada yang lihat. Sempat saya pernah menegur orang Jepang, loh kan nggak ada yang lihat, nggak usah apa itu kan saya gitu. Indonesia. Saya juga mengakui keindonesiaan saya dan saya cinta Indonesia dengan kekurangannya dan tetap belajar berbenah dengan bekerja di Jepang. Jadi lanjut cerita yang barusan, orang Jepang nggak mau, ini kita harus laporkan. Saya merasa gimana ya, insecure gitu, malu saya. Saya yang Islam gitu, bukan apa ya. Kadang tak pikir ngapain sih dilaporin kan nggak, kecuali memang kadang jatuhnya obat itu banyak yang tahu, itu nggak apa-apa. Saya pun kadang seperti itu. Ada pasien yang karena lansia ya, pasien saya yang menolak obat sampai dilempar jatuh, itu memang harus bikin laporan. Saya pun pernah. Nah kalau di kita pelayanannya, integritasnya, kejujurannya masih kurang. Saya pun itu masih merasa kurang gitu. Masih perlu banyak belajar. Itu ada nggak mungkin kalau di sini misal dompet tuh ketinggalan, hilang pasti itu. Iya. Kalau di sini, kalau di sana? Kalau di sana nemu dompet kita harus lapor polisi atau diserahkan. Sebenarnya bisa nggak ngelaporin? Sebenarnya bisa kalau yang nemu, ya? Iya kalau yang nemu orang Indonesia nggak ngelaporin aman. Nah kalau yang nemu orang Jepang ini udah pasti dilaporin ke polisi, dan kalau misalkan ada identitas KTP dan ada alamatnya sudah pasti diantar. Segitu jujurnya. Segitu jujurnya. Artinya saya ingat ceramahnya almarhum Kiai Haji Hashim Musadi bahwa setengah Islam itu ada di Jepang. Nilai-nilai Islam itu setengahnya ada di Jepang ya, kan saking jujurnya. Karena waktu itu Kiai Hashim itu pernah ketinggalan handphone di toiletnya bandara di Jepang. Dan itu kembali ya. Iya. Mas Roni itu pernah ketinggalan dompetnya juga sama HP-nya di toilet. Di toilet Jepang. Dibalikin padahal udah lama durasinya gitu. Memang kadang nggak diambil kalau orang Jepang yang ribet mau ngelaporin ke polisi, kadang nggak diambil. Nggak diambil ya. Dibiarin aja, nanti orangnya pasti balik gitu. Kadang ada teman juga yang jatuh, kadang kembali diantar memang ke apartemennya. Segitu jujurnya ya. Iya. Padahal tidak beragama mungkin bagi anggaplah. Bagi kita memang tidak beragama. Agama Shinto tadi itu, agama alam semesta. Makanya di Jepang itu bersih. Matahari kayaknya. Kan ada yang sempat saya dengar tuh ada yang nyembah matahari, ada yang enggak ya? Ya nggak tahu juga sih. Selama ini mereka masih ibadahnya kayak ke jinja gitu. Tahu jinja di semacam kuil-kuil gitu. Oh. Ke jinja, ada banyak jinja di sana. Ibadahnya ke sana, dan juga ada yang nggak ibadah, emang nggak punya agama gitu. Agamanya Shinto, agamanya alam semesta. Berapa menit tuh? 16 menit. Break. Lanjut tuh. Oke, kalau kedisiplinan Mas, pernah telat ya? Atau telat misal kita kerja di Jepang ya, telat 1 menit, 2 menit. Itu dipotong gaji. Dipotong gaji. 1 menit aja dipotong. Berapa persen dipotongannya? Nyampe? Itu tergantung perusahaan hitung-hitungannya gimana. Cuman pernah teman saya, bukan saya, itu telat 1 menit itu.
itu setelah gajian dilihat slip gajinya terpotong 1 juta. Tumbang. Apalagi kalau telatnya 5 menit gitu ya. Iya, itu bukan menitnya, artinya mungkin ya nggak tahu hitung-hitungannya di perusahaan gimana. Bagaikan telat berapa menit itu mungkin. Kalau 1 menit mungkin ibaratkan berapa persen gitu. Setiap perusahaan mungkin berbeda. Disiplinnya ya. Dan alhamdulillah selama ini saya nggak pernah telat. Dan orang Jepang itu Kalau kerja berapa jam? Kalau sini kan 8 jam ya. sama 8 jam. 8 jam kerja, 1 jamnya itu istirahat. Jadi total di tempat kerja itu 9 jam. Jadi istirahat tuh terhitung nggak masuk ke kerja. Oke. Dan orang Jepang itu sebelum waktunya kerja itu sudah di ruangan kadang 1 jam sebelum kerja. Udah di ruangan. Kurang 10 menit itu Sudah telat. rasanya bukan telat juga sih. Cuman yang mau masuk ruangan tuh malu gitu. Itu padahal kurang 10 menit 10 dari jam menit. kerja. Itu sudah Iya. malu masuk kantor. Malu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Jam berapa sih Mas? Kalau biasanya kerja kalau Normalnya jam tuh 8. kurang 15 menit lah. Kurang 15 menit udah ada di ruangan. Iya, itu jam berapa kalau? Misalkan jam 8. Kerja jam 8. Jadi jam 8 kurang 15 menit itu sudah siap-siap. Udah masuk ruangan, udah cek log. Ada shift-shiftan nggak sana malam gitu? Ada shift malam juga. Oke. Bicara masalah sosial gitu. Bener nggak? Saya lihat di Instagram itu kan kalau orang Jepang tuh katanya jarang bertetangga, bukan bertetangga sih, main antar Iya. tetangga. Memang betul. Gitaran di depan rumah, ngobrol. Kalau ke sini kan sering kan tetangga sama tetangga. Kalau di Iya. sana Kalau di sana emang sangat sepi ya. anggap katanya sih kalau bahasa orang kita introvert semua katanya. Iya, introvert lah, bisa dikatakan introvert. Cuman kalau kita sudah akrab sama orang Jepang tuh enggak Ya, seperti yang kita pikirkan juga. Kadang ada suka yang bercanda gitu. Cuman kalau di lingkungan sosial tetangga itu memang betul nggak ada mau ngurusin tetangga. Nggak ada yang ngerasani gitu. Nggak ada apa. Sampai kalau ada salah satu tetangga yang berisik itu dilaporin polisi. Oh iya. Dilaporin ke Berisik polisi. itu gara-gara apa biasanya? Kan kalau di apartemen tuh di atas gledek-gledek gitu. Berisik lah. Dilaporin polisi. Itu dilaporin. Kadang Gitaran, misal gitaran. pernah nggak Mas Sohib sama Roni atau apa gitaran nyanyi nggak pernah ya? Pernah. Kalau saya sih Karaokean atau gitu. tergantung tetangganya. Kalau di teman saya itu yang tetangganya memang nggak suka berisik, itu langsung dilaporin. Pertama memang dilaporin ke perusahaan, ke rumah sakit gitu. Nanti dapat teguran. Kalau dilaporin ke rumah sakit masih tetap ke polisi. Kadang nggak ditangkap sih sebenarnya. Iya, Cuman sama polisi itu disuruh jangan diberi nasihat lah. Segitunya ya. Diberi peringatan gitu. Sampai kayak gitu. Iya, jadi memang itu budaya yang berbeda ya, dan kita harus bisa Betul. menyesuaikan sebenarnya ya dengan sosial orang-orang Jepang, terus budaya juga, agamanya juga. Kalau masjid banyak nggak di sana? Masjid bukan banyak sih. Misal Setahu Jumatan, saya nggak banyak masjid di sana. Tapi ada. Tapi Kalau ada. Jumatan misalnya. Jumatan ya Tiap ke kota masjid. tuh ada nggak? Tiap- Masjid gitu? Atau sholat tempat untuk Jumatan? Untuk Jumatan ada. Tiap kota itu. Tiap kota ada. Cuman ya tergantung daerahnya sih. Kalau daerahnya jauh sama masjid, jauh sama kota, aksesnya jauh, kadang anak-anak nggak Sholat Jumatan, ya salat duhuran. Iya. Biasanya kalau Lebaran, biasanya memang direncanakan, liburnya Ke direncanakan. BRI biasanya ya kalau Lebaran. Ya, ada yang ke KBRI, ada juga yang ke masjid di daerahnya masing-masing, yang sudah ada masjid. Oke, panjang lebar kita sudah mendiskusikan terkait masalah perjalanan seorang HM, terus kehidupan di Jepang seperti apa, termasuk masalah gaji juga ya Mas ya. Iya. Nah, ada satu pertanyaan dari saya yang itu juga menjadi pertanyaan apakah benar gitu ya.
di Jepang tuh katanya kesulitan punya anak ya, bukan kesulitan. Jarang punya anak. Jarang punya anak dan memang sengaja untuk tidak punya anak ya. Katanya. Iya. Krisis anak ya. Itu kenapa itu? Gimana ya? Kalau saya tanya ke teman-teman yang di Jepang itu, mereka tuh kalau punya anak lebih ribet katanya. Punya anak tuh ribet ya. Iya. Dengan orang kita lebih banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki. Mendokusai katanya orang Jepang bahasanya. Apa? Mendokusai, ribet, merepotkan. Jadi mereka memang meskipun ada yang nikah, mereka kadang nggak pengen punya anak dan nggak mau punya anak. Ya, itu berarti kan kalau memang orang Jepang seperti itu pasti tiap tahun tuh krisis orang ya. Iya. Artinya warga di Jepang tuh kan makin sedikit nanti kalau tidak mau punya keturunan. Makanya pemerintah Jepang bagi siapa yang punya anak sama pemerintah dibiayai. Saking coba di Indonesia kayak gitu ya. Bikin anak terus ini. Jadi meskipun orang Karena Indonesia mungkin ini Mas, saking dia menuhankan ya, tadi yang dibahas Mas Soe, menuhankan pekerjaannya. Iya. Jadi kalau mereka punya anak, jadi mereka juga kepekerjaan juga terganggu katanya. Salah satu alasannya seperti Tapi ada anak-anaknya. Ada anak. Kecil sekolah SD. Banyak. Ada. Bukan sangat krisis ya. Cuman mungkin apa ya? Ulang. Jadi bukan karena ya sih. Bukan krisis ya, mungkin karena apa ya, menjadi hal yang baru ya, yang baru dan itu menjadi fokusnya pemerintah untuk mengatasi itu ya. Ya, jadi mungkin menurut saya itu banyak juga yang tidak mau nikah. Selain tidak mau punya anak, banyak yang nggak mau nikah karena memang di sana sudah inilah bebas. Pergaulan bebas. Secara resmi itu ada. Yang mau, ada. Ada yang secara resmi dan ada yang secara tidak resmi. Dan itu tidak melanggar aturan. Tidak ya? melanggar aturan. Tidak melanggar undang-undang di sana ya. Iya. Kalau di sini kan melanggar. Kalau nikah apa ya, kawin di luar nikah itu kan nggak boleh ya. Kalau di sana. Kalau di sana silahkan monggo. Dan itu banyak yang nggak mau nikah, ngapain mau punya anak gimana? Jadi mereka hanya sekedar pacaran gitu. Bahkan kalau mau punya anak tadi sama pemerintah mau dibiayai, mereka pun tetap nggak mau. Tetap mereka berpikiran akan mengganggu dan ribet. Dan yang sudah punya anak itu anaknya setiap harinya, setiap pagi itu dititipkan di tempat fasilitas penitipan anak gitu. Sampai nanti pulang kerja dijemput. Setiap hari seperti itu. Karena nggak mau ribet. Iya. Ini memang betul ya. Betul. Iya. Apalagi juga terbentur ini mungkin aturan perusahaan yang nggak boleh punya anak ya. Kayak tadi ceritanya istrinya Roni itu. Oh, itu program magang memang tidak boleh punya anak dulu. Kalau yang sudah bekerja yang orang Jepang asli mau punya anak sih nggak apa-apa. Nanti ada cuti hamil. Berapa bulan kalau cuti hamil? Sampai lahir mungkin. Sampai lahiran. Oh, setahun Mas? Iya. Itu juga selama hamil, selama lahiran, persalinan semuanya dibiayai. Untuk biayanya saya kurang begitu paham detail. Jadi ya namanya perbedaan ya, kita hidup di Indonesia, di Jepang juga punya ciri khasnya dengan kebudayaan dan sosialnya yang juga berbeda. Jadi kita harus siap untuk bisa beradaptasi ya, di mana bumi dipijak disitulah mimpi junjung ya. Betul. Jadi teman-teman, mungkin kata-kata terakhir Mas, motivasi agar teman-teman tertarik bekerja di Jepang gitu. Iya, selagi masih muda. Iya. Karena saya teringat kata-kata dari si Imam Syafi'i, merantaulah gitu. Iya. Orang yang beriman itu ya, kata-katanya Imam Syafi'i itu merantaulah dan hiduplah asing di negerinya orang gitu. Selagi masih muda, itu menjadi motivasi saya. Dan ketika perjalanan-perjalanan seperti itu, tentunya banyak cerita, banyak pengalaman-pengalaman yang tidak kita dapatkan
di dunia kuliah atau di dunia-dunia yang lain lah, pengalaman merantau itu pastinya banyak. Pertanyaan terakhir nih, kenapa Jepang? Oke. Kenapa Jepang? Kenapa nggak Arab atau Malaysia yang banyak orang-orang Madinahnya? Karena saya pribadi suka yang beda. Suka beda. Dan kebetulan pada waktu sebelum lulus kuliah itu banyak teman-teman yang memang merantau dan bekerja sebagai perawat di Arab Saudi dan Dubai gitu. Saya sudah mendaftar itu, cuman saya berpikir lagi gimana ya, gak ada negara lain gitu ya. Saya pengennya selalu berbeda gitu sama yang lain gitu. Terus ada tawaran Jepang nih gitu ya. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan saya ikut job fair, semacam job fair ke Jepang, dan akhirnya saya tertarik ke Jepang ini. Dan info terakhir yang saya dapat, Roni itu ketua PWN apa? MWCI NU. Setara PWNU wilayah ya? Iya, semacam majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama di bagian Niigata. Keren ya. Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, saya ingin sedikit menyampaikan ya, khususnya buat saya sedikit ingin menyampaikan ya, khususnya buat adik-adik saya, khususnya buat NHM yang ingin berkarir ke Jepang. Jadi selama saya program ke Jepang ini memang saya berangkat dari rumah saya sendiri, yaitu kampus Mudia Husada Madura, dan di situ saya merasa banyak terbantu oleh Bapak Ibu dosen untuk menuju program ke Jepang ini. Dan saya dan Roni, teman saya ini, serasa mempunyai hutang budi gitu ya. Jadi buat teman-teman, adik-adik yang ingin berkarir ke Jepang, silahkan berkonsultasi lah. Mau program apa, mau seperti apa. Boleh spill nomor WA-nya ya, berkonsultasi sama saya atau Mas Roni nanti. Nomor WA-nya mungkin bisa di nomor WA-nya kalau boleh nih ya. Kalau nomor WA nanti boleh di Mas Sohib nih statusnya apa? Single kah atau? Saya sudah punya tunangan. Ya. Jadi nanti boleh di-spill di melalui teks di bawah ini. Di situ ada saya juga, bukan promosi ya. Ada nama media sosial yang bukan pribadi saya, yaitu Kaizen Gakko atau Manusia Kaizen. Nah, di situ saya banyak share tentang bahasa Jepang, IG dan YouTube. Di YouTube-nya itu namanya Mapan Indonesia. Di situ nanti saya akan share bagaimana program-program ke Jepang dan pengalaman-pengalaman saya selama di Jepang. Silakan di-follow dan diikuti terus. Ya, Mapan Indonesia, nama YouTube dan nama IG-nya apa? Nama IG-nya ya bisa di-spill lah, nanti saya kirim ke Pak Akbar. Di teks di bawah ini. Oke. Sudah Mas ya? Oke. Terima kasih. Teman-teman ya, terima kasih Mas Sohib. Mas Sohib ini juga selaku pencetus suara NHM, terus NHM juga ya, sekarang bekerja di Jepang. Yang tadi bahkan alhamdulillah menjelaskan bahwa dia punya nilai plus gara-gara ikut suara NHM ya. Betul. Jadi teman-teman ya, terus silahkan kembangkan potensi skill-skillnya dari teman-teman sendiri, karena nanti yang pasti soft skill kita ya di dunia kerja itu pasti dibutuhkan ya, khususnya orang-orang yang aktif di keorganisasian. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi Mas Sohib. Siap. Info terbaru minggu besok tanggal 11 ini. 11 Juni ini berangkat ke Jepang ya, take off ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Selamat sampai Jepang dan sukses. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi ke acara podcast atau bosan selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.